你爱我，我爱你，我是冰沙加咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang rasio keuangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Hai guys, perkenalkan nama saya Veronica Opriani dengan NIM 2010 11 20 0653. Halo guys, perkenalkan nama saya Ajri Syifa dengan NIM 20 10 11 200 412. Hai guys, perkenalkan nama aku Galuh Adela Nopahita dengan NIM 20 10 11 200 462. Halo, perkenalkan nama saya Asy Fadila dengan NIM 20 10 11 200 413. Hai guys, saya Obed Edom Butar-Butar dengan NIM 2010 11 20 17 24. Jangan lupa saksikan ya guys. Bye bye. Hai guys, jadi di sini aku akan ngejelasin materi tentang rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi angka dengan angka yang lain. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan. Komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka-angka yang dibandingkan antar komponen dengan komponen yang lain berupa angka-angka dalam satu periode atau beberapa periode. Hasil dari rasio keuangan digunakan untuk menilai nilai kinerja manajemen dalam sebuah periode, apakah mencatat target yang ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memperdaya sumber daya perusahaan secara efektif. Oke teman-teman, jadi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau Fed Western. Fungsi dari likuiditas ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua ialah rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas yang dibayari dengan utang. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Yang keempat yaitu rasio pertumbuhan atau growth ratio. Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah-tengah pertumbuhan ekonominya dan sektor usahanya. Yang terakhir yaitu rasio penilaian. Rasio penilaian merupakan rasio yang memberikan ukuran kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai usahanya di atas biaya investasi. Oke guys, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan dari rasio keuangan. Analisis laporan keuangan tidak akan berarti jika tidak memiliki perbandingan. Data perbandingan untuk rasio keuangan mutlak harus ada sehingga dapat dilakukan perbandingan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya perbandingan, pemilik usaha dan manajemen dapat menghitung angka-angka yang menonjol apakah mengalami peningkatan atau penurunan periode sebelumnya.
Nah, adapun keterbatasan dari rasio keuangan. Menurut Jeffrey Weston menyebutkan bahwasannya kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula tergantung dari prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Artinya dalam penyusunan data, pihak penyusunan tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke dalam laporan keuangan yang mereka buat. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan lainnya berbeda. Yang kelima, penggunaan tahunan fiskal yang berbeda. Yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang ketujuh, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum tentu menjamin perusahaan berjalan normal dan dikelola dengan baik. Jadi di sini ada hubungan antara rasio keuangan. Rasio keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan ini bisa merupakan rasio antar laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan ini juga memiliki sifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Contohnya hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri, dan juga hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.